penyerahan penghargaan kepada Gubernur Bali sebagai tokoh teladan pemajuan budaya lokal era disrupsi. Tepuk tangan yang meriah. Luar biasa. Kita Silakan sebagai- berfoto bersama terlebih dahulu. Sebagai warga Bali bangga, Giri. Bangga. Gubernur Bali sebagai tokoh teladan pemajuan budaya lokal era disrupsi, terlebih dahulu akan ada kata pengantar yang akan disampaikan oleh perwakilan Dewan Juri Indonesia Awards 2022. Bapak Aiman Adi Wicaksono. Kepada Bapak Aiman kami persilakan. Boleh tepuk tangan untuk Bapak Aiman, Bapak Ibu? Ya, mungkin nama saya banyak yang nggak tahu ada Adinya di tengah, tapi lebih dikenal Aiman Wicaksono. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Gubernur Bali, Pak Wayan Koster beserta Ibu Putri Koster. Saya setahun lalu sempat ke sini Pak, ketemu dengan Bapak, wawancara di Rujak, pada waktu pembukaan Bandara Ngurah Rai pertama kali. Saya tanya waktu itu ke Pak Gubernur, Pak Wayan Koster, Bapak yakin Pak ini dibuka semua masuk, nanti COVID naik loh Pak. Enggak, dari mana bisa Bapak yakin? Dengan keyakinan saya. Dan hari ini kita melihat bahwa target wisatawan ke Bali itu jauh di atas apa yang diperkirakan. Terima kasih Pak, tentu ini menjadi sebuah optimisme baru yang kita bisa lihat, raih dan juga masyarakat Bali juga bisa rasakan. Kemudian kami hormati juga Wakil Gubernur Bali, Bapak Cok Aceh beserta Ibu, Pak Cok, Bapak Sekda Provinsi Bali beserta jajaran SKPD di lingkungan Pemprov Bali, Ketua DPRD Bali beserta jajaran yang hadir, Forkopimda Provinsi Bali beserta jajaran, Bupati Wali Kota Sebali, serta seluruh hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang kami banggakan. Selamat malam, salam sehat selalu untuk kita semua. Kalau kita dengar di Jawa bagian Barat, ya, terutama di Jakarta dan Banten misalnya, Jawa Barat juga hari ini ada badai yang kemudian diperkirakan oleh BMKG, tapi bukan badai yang kita perkirakan seperti di Amerika atau di negara-negara Eropa misalnya. Yang kita lihat adalah hujan yang tidak henti-henti. Tapi di sini luar biasa, kita berdasarkan rahmat, kasih sayang Tuhan yang Maha Kuasa, kita bisa melaksanakan acara ini dengan khidmat dan tentu kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas pemberiannya pada malam hari ini. Saya izin Pak Gubernur dan para hadirin sekalian yang saya hormati, saya ingin membacakan soal pengantar ya terkait dengan Indonesia Awards 2022. Saya ceritakan dulu Pak, sekarang mungkin Bapak Ibu belum banyak mengetahui, saya sudah pindah dari sebelumnya ke iNews TV. Dan Indonesia Awards 2022 ini iNews TV yang menggelar. Saya mau tanya dulu nih, iNews TV di sini bagus kan penerimaannya? Kita bersyukur. iNews TV Pak, saya perlu sampaikan adalah salah satu stasiun televisi Indonesia yang memiliki komitmen untuk mendorong dan mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemulihan ekonomi, penguatan peradaban budaya, dan pembangunan sumber daya manusia. Dukungan dan komitmen itu secara konsisten kami lakukan dengan memberi apresiasi yang bertajuk Indonesia Awards kepada tokoh pemimpin publik nasional dan daerah yang menunjukkan strategi unggul dan kinerja luar biasa di Indonesia. Dan kami bersyukur Pak, karena di bulan Desember ini, di Bali, iNews TV merupakan stasiun televisi yang paling banyak ditonton oleh masyarakat Bali. Tahun 2022 ini ajang apresiasi Indonesia Awards diselenggarakan dengan mengusung tema Strengthening Fundamentals for Sustainable Economic Recovery yang memiliki 3 makna. Pertama, sebagai apresiasi kerja unggul yang ditunjukkan para tokoh publik nasional dan daerah untuk membangun fundamental yang kuat bagi pemulihan ekonomi.
Kedua, mengangkat karakter pemimpin daerah yang dapat dijadikan teladan dalam mengangkat kondisi daerahnya menuju keadaan yang lebih baik. Seperti yang tadi saya ceritakan setahun sebelumnya saya datang ke Bali ini. Dan makna yang terakhir untuk memberikan inspirasi bagi calon-calon pemimpin masa kini dan masa depan untuk mengembangkan diri sehingga mampu berhasil dalam usaha kepemimpinannya. Ada 6 kategori dari Indonesia Awards 2022 ini. Saya mau izin untuk membacakan. Yang pertama adalah reformasi birokrasi. Yang kedua transformasi digital. Yang ketiga pengembangan ekonomi kerakyatan. Yang keempat peningkatan investasi daerah. Kelima ekonomi hijau dan biru. Dan yang keenam pemajuan budaya daerah. Dengan kriteria penilaian meliputi kejelasan strategi kebijakan, kualitas eksekusi dan implementasi, dampak kebijakan dan nilai inovasi yang terjadi di masyarakat. Saya ceritakan dulu karena ini bukan sembarangan untuk memberikan penghargaan kepada para pemimpin daerah dalam Indonesia Awards 2022. Saya ceritakan sedikit, mohon izin, prosesnya. Dewan juri yang melakukan penjaringan, ini yang pertama saya mau sampaikan, seleksi dan penentuan akhir terdiri dari 2 dewan juri, yakni juri internal dan juri eksternal. Juri internal terdiri dari tim Board of Director, BOD, iNews, dan tim iNews Research. Ya. Untuk juri eksternal, saya bacakan, yang pertama adalah Dr. Wahyu Setiobudi. Ia adalah peneliti dan konsultan transformasi strategik dan inovasi dari PPM Management. Aktif meneliti dan dosen di PPM School of Management, juga aktif menjadi juri dan panel ahli di berbagai ajang bergengsi Indonesia seperti Marketing Awards, BUMN Awards, IDX Channel Innovation Awards, Top Digital Company Awards, dan apresiasi Koran Sindo. Yang kedua, Dr. Asnan Furinto, dosen tetap program doktoral dan ketua keahlian pemasaran strategis, program studi DRM, BINUS Business School. Area keahlian Dr. Asnan adalah bidang riset pemasaran, manajemen inovasi, dan statistik bisnis. Juri ketiga, Profesor Dr. Budi Frensidi. Saat ini aktif sebagai pengajar dan anggota senat akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Komite Audit dan Pemantau Resiko PT Astra Aviva Life, Komite Audit, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Ini panjang ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan kami banggakan. Kategori pemajuan budaya daerah dalam Indonesia Awards 2022 merupakan inisiatif, strategi dan inovasi yang ditujukan oleh pemimpin di daerah dalam rangka untuk memberikan perlindungan, penguatan budaya lokal di daerah agar mampu bertahan di tengah perubahan zaman, terutama di era disrupsi seperti saat ini. Hal ini mencakup berbagai hal namun tidak terbatas pada landasan hukum, metode pendekatan pada masyarakat, pembangunan infrastruktur yang memberi manfaat bagi masyarakat. Pada proses penjaringan dan seleksi, dengan mempertimbangkan aspirasi dari iNews Biro Bali, tim Dewan Juri menerima usulan untuk Gubernur Bali sebagai salah satu kandidat penerima Indonesia Awards 2022 dengan kategori pemajuan budaya daerah. Ini masih kandidat ini, belum pemenang. Saya akan bacakan nanti prosesnya. Dalam proses penjaringan, penjurian sampai penentuan tahap akhir, tim Dewan Juri menerapkan 2 metode uji terhadap program pemajuan budaya daerah yang dilaksanakan oleh Gubernur Bali, yakni uji kebijakan dan uji lapangan. Uji kebijakan dilaksanakan oleh tim juri dengan metode pengkajian terhadap serangkaian kebijakan Gubernur Bali, Pak Wayan Koster, yang berkaitan dengan pemajuan budaya di Bali. Adapun uji lapangan dilaksanakan oleh tim riset dan Dewan Juri dengan turun langsung ke daerah untuk melihat dan memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan telah diimplementasikan dan yang penting ini, memberikan dampak manfaat terhadap perekonomian daerah. Selanjutnya, setelah menganalisis dan mengolah data dari hasil pelaksanaan 2 metode uji tersebut, tim Dewan Juri menemukan adanya korelasi positif antara variabel kebijakan dengan variabel penerapan di lapangan, di mana antara satu dengan yang lainnya saling terkait dan bergerak ke arah yang sama.
Adapun deskripsi dari hasil analisis dan olah data itu, yakni bahwa arah kebijakan dan program pembangunan di Bali yang berkaitan dengan kebudayaan dilaksanakan dari hulu ke hilir dengan berorientasi pada keberpihakan dalam memajukan kebudayaan Bali yang meliputi perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan tradisi, seni, budaya, dan adat istiadat Bali. Implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur Bali, Pak Wayan Koster, dalam pemajuan budaya dan adat Bali adalah dimulai dengan penyusunan regulasi sebagai payung hukum pelaksanaan dan penguatan program pemajuan budaya dan adat Bali. Saya bacakan sebagiannya. Di antaranya adalah Perda nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Perda 4 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Pergub Bali nomor 80 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali, serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. Pergub Bali nomor 79 tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali. Bahkan saya pun di sini diharuskan memakai pakaian adat Bali, tapi saya bangga. Kelima, Pergub Bali nomor 26 tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu berbasis Desa Adat. Kemudian terakhir, Surat Edaran SE Gubernur Bali nomor 4 tahun 2021 tentang penggunaan kain tenun endek Bali. Betul ya Pak cara menyebutnya? Kain tenun tradisional Bali. Selanjutnya, sebagai implementasi dari regulasi yang disusun, Gubernur Bali Wayan Koster melakukan beberapa kebijakan strategis melalui sebuah pembangunan sebagai komitmen dan langkah nyata dalam pemajuan budaya dan adat Bali. Ini yang kami nilai. Pembentukan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Bali sebagai lembaga yang secara khusus mengelola dan menangani desa adat dalam rangka memperkuat desa adat di Bali. Itu yang pertama. Yang kedua, pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali di Klungkung sebagai sarana prasarana yang sangat penting untuk memajukan kebudayaan Bali. Ada pula kawan pusat kebudayaan Bali berisi fasilitas pentas seni, museum tematik, serta terintegrasi dan terpadu dengan sektor-sektor lainnya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Bali. Yang ketiga, pembangunan perlindungan kawasan suci Pura Agung Besakih di Karangasem, Bali. Pura Besakih, ini seperti kita ketahui bersama, merupakan pura terbesar di Bali bahkan di dunia. Pura Besakih juga merupakan hulunya dunia dengan siklus upacara yang sangat lengkap. Pura Besakih berada di jantung Gunung Agung dengan siklus upacara yang sangat lengkap. Dan Gunung Agung atau yang lebih dikenal dengan, atau yang juga dikenal dengan Giri Toh Langkir yang bermakna sebagai yang Maha Agung. Komitmen Gubernur Bali sangat tinggi dalam melindungi Pura Besakih, diimplementasikan dengan dibangunnya proyek perlindungan kawasan suci Pura Agung Besakih. Yang keempat, pembangunan gedung Majelis Desa Adat di Provinsi Bali dan 9 kabupaten kota di Bali. Hal ini sebagai bentuk komitmen nyata Gubernur Bali dalam menjaga dan melestarikan adat istiadat Bali. Tidak hanya gedung kantor, Gubernur Bali juga lengkap dengan sarana prasarana yang memadai dalam rangka mendukung kinerja pembinaan Majelis Desa Adat Provinsi Bali terhadap 1.493 desa adat di Bali. Ini juga yang kami nilai. Tadi sudah dilakukan implementasinya, lalu pertanyaannya sekarang, dari apa yang dibangun tadi, apa dampaknya? Ini yang Dewan Juri temukan. Bukan Aiman investigasi, bukan, tapi Dewan Juri temukan ini. Yang pertama adalah terkait dengan pemajuan budaya dan adat di Provinsi Bali yang memberikan dampak positif secara langsung terhadap masyarakat di Bali. Di antaranya, ini yang ditangkap oleh para Dewan Juri. Pertama, UMKM dan IKM berbasis produk lokal Bali merasakan manfaat langsung sebab kebijakan Gubernur Bali tidak hanya melindungi produk lokal, juga membantu dalam pemasarannya sehingga omset penjualan mereka semakin meningkat. Contoh, Pergub penggunaan busana adat Bali dan SE penggunaan kain tenun endek Bali secara langsung memberikan multiplier effect atau efek pengali terhadap perekonomian masyarakat Bali
baik dari sisi produksi, distribusi, maupun penjualan langsung. Bahkan para penenun kain tradisional yang sebelumnya sempat mati suri, kita tahu bahwa kemarin ada COVID, yang hari ini kita bersyukur PPKM sudah dilepas, tapi kemudian kita masih tetap harus menunggu nanti hasil akhirnya seperti apa. Melalui kebijakan Pergub dan SE ini, kini mereka yang sempat mati suri sebelumnya, hari ini bahkan beberapa bulan sebelumnya, bangkit dan bahkan banjir pesanan. Ya. Tentu hal ini terjadi bukan karena kebetulan semata, tetapi karena adanya intervensi dari semua pihak, termasuk dari sosok yang paling tinggi, yakni kebijakan pemimpin yang pro terhadap budaya dan juga masyarakatnya. Yang kedua, desa adat beserta prajuru adat sebagai lembaga pengayom adat merasa terlindungi dalam setiap kegiatannya sebab telah disiapkan payung hukum dan lembaga pemerintahannya yang bernama Dinas Pemajuan Masyarakat Adat. Kelima, ya ini contoh, Perda Desa Adat di Bali kini memberikan status dan pengakuan yang jelas terhadap keberadaan desa adat di Bali. Tidak cukup sampai di payung hukum atau regulasi. Gubernur Bali juga melengkapi fasilitas desa adat melalui pembangunan majelis desa adat di provinsi dan 9 kabupaten kota di Bali. Ada juga mobil operasional serta diberikannya dana operasional kepada 1.493 desa adat di Bali. Hal ini jelas menandakan komitmen dari pemimpin dalam memajukan eksistensi budaya lokal daerah. Ini penilaian dari juri. Ya. Silakan untuk tepuk tangan, Bu. Kemudian yang ketiga, melalui pembangunan dan penataan sejumlah infrastruktur maupun tempat ibadah, penataan pura, masyarakat Bali kini merasa lebih nyaman dalam setiap melaksanakan upacara dan persembahyangan. Contoh, penataan kawasan Pura Besaki memberikan kenyamanan masyarakat Bali dalam melaksanakan persembahyangan, mengingat Pura Besaki merupakan pura terbesar di Bali, yang juga pembangunan infrastruktur monumental kawasan pusat kebudayaan Bali dengan luas 334 hektar yang merupakan kawasan terintegrasi dan terpadu dengan sektor lainnya. Tidak hanya menjadi pusat peradaban budaya, juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Bali. Yang keempat, last but not least, masyarakat Bali ditangkap semakin bangga ya, ini tertangkap semakin bangga dan mencintai produk lokal Bali sebab dalam era pemerintahan Gubernur Bali, produk lokal Bali secara konsisten dipromosikan baik ya, tidak hanya di tingkat nasional tapi juga ke internasional luar negeri melalui sejumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemprov Bali. Contoh, masyarakat Bali dari berbagai lintas generasi kini semakin bangga dengan kain endek Bali dan pakaian busana adat Bali. Bahkan kini muncul kreasi-kreasi baru terhadap motif kain endek dan juga busana adat. Jadi kekinian, Gen Z, milenial, dan seterusnya. Penggunaan endek Bali ini tidak hanya semata-mata untuk keperluan kerja atau kegiatan formal, tetapi juga menjadi kebutuhan tren dan fashion. Ini yang saya pakai juga. Oleh karenanya, Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, berdasarkan hasil analisis dan olah data dengan menggunakan metode uji kebijakan dan uji lapangan, tim Dewan Juri sampai pada kesimpulan dan tahap akhir penentuan penjurian dengan sepakat memutuskan serta menetapkan Gubernur Bali Bapak Dr. Insinyur Wayan Koster MM sebagai pemenang penghargaan Indonesia Awards 2022 melalui kategori pemajuan budaya daerah dengan penghargaan sebagai Exemplary Leader of Local Culture Advancement in Disruption Era atau tokoh pemimpin teladan pemajuan budaya lokal di era disrupsi. Nggak gampang memang di era disrupsi ini, karena berubahnya nggak jelas. Ke depan masih gelap, tapi yang harus kita pastikan, kita harus tetap berjalan dan semangat untuk mengejarnya. Pengumuman dan penganugerahan, saya harus sampaikan, telah dilaksanakan pada hari Rabu, 26 Oktober 2022 di Jakarta Concert Hall iNews Tower, lantai 14. Namun pada hari dan waktu yang sama, Bapak Gubernur Bali tidak bisa hadir, ya mungkin ada kesibukan lain pada waktu itu Pak, untuk menerima penghargaan dikarenakan ada agenda kegiatan serangkaian yang kita tahu persiapan G20. Dan pada hari itu Bapak tidak bisa karena memang luar biasa acara G20 pada waktu itu. Tentu ini juga merupakan prestasi juga bagi tidak hanya Bapak Gubernur Bali tapi juga para tokoh agama, tokoh pemuka agama, kemudian juga aparat keamanan dan lain sebagainya. Tentu ini kolaborasi yang baik yang tentu dipimpin oleh Bapak Gubernur Bali Pak Wayan Koster.
Dan pada hari ini, Jumat 30 Desember 2022, merupakan sebuah kehormatan bagi kami dari iNews dan Dewan Juri untuk dapat hadir langsung di Bali dalam rangka menyerahkan apresiasi penghargaan ini secara langsung kepada Bapak Wayan Koster sebagai Gubernur Bali. Terakhir, harapan kami dari iNews dan tim Dewan Juri, semoga melalui apresiasi ini, Pak Gubernur akan semakin komitmen, konsisten, dan tidak kendor, Pak. Tetap semangat dalam menjaga dan memajukan budaya adat di Bali. Kita berikan tepuk tangan. Saya secara pribadi dan kami mewakili Dewan Juri, mengucapkan selamat kepada Bapak Wayan Koster. Semoga senantiasa menjadi inspirasi dan teladan bagi yang lain untuk lebih bersemangat dan berinovasi, kreatif dalam melindungi dan juga memajukan budaya lokal daerahnya. Akhir kata, pengantar ini kami sampaikan, dan saya, Aiman Wicaksono, mewakili tim Dewan Juri, mengucapkan terima kasih, matur suksma. Selamat malam, salam. Baik, di Aiman, dimohon tetap di tempat. Berikutnya adalah penyerahan penghargaan kepada Gubernur Bali sebagai tokoh teladan pemajuan budaya lokal era disrupsi yang akan diserahkan oleh Bapak Robi Mulyadi selaku Direktur Network iNews. Berkenan yang terhormat Bapak Gubernur Bali dan Bapak Robi Mulyadi selaku Direktur Network iNews untuk menuju ke atas panggung. Baik, ini dia penyerahan penghargaan kepada Gubernur Bali sebagai tokoh teladan pemajuan budaya lokal era disrupsi. Tepuk tangan yang meriah. Luar biasa. Kita Silakan sebagai- berfoto bersama terlebih dahulu. Sebagai warga Bali bangga Giri, Bangga. pemimpin kita mendapatkan awards ini. Betul.